Halo, perkenalkan nama gua Ahmad Johari Yasin dari kelas 11 Kata 5. Di sini saya mengerjakan tugas podcast yang bernama Pori Podcast Are Asik. Oke, balik lagi di series ini Pori Podcast Are. Kalian tahu gak sih bandar narkoba terbesar di dunia? Pablo Escobar asal Kolombia. Tapi kita tidak membahas si Pablo Escobar itu. Kita akan membahas versi Indonesia. Dia bernama Salim alias Saleh. Bak seperti Pablo Escobar, dia merupakan bandar besar di sebuah kampung yang disinyalir kampung narkoba di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui Saleh merupakan terpidana kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu yang telah divonis hukuman penjara oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi 25 Oktober 2022 silam. Berawal dari penangkapan terhadap Saleh yang dilakukan di BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 dengan barang bukti sabu sebanyak 202,8 gram. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang dalam putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 17 Agustus 2022 tanggal 24 Mei 2022, Hakim Ketua Heru Setiadi menyatakan bahwa dakwaan penangkapan kepada Saleh tidak memiliki cukup bukti yang kuat dan Saleh dibebaskan. Penyidik BNN RI serta jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut meyakini bahwa S bersalah dan mengalihkan hak kasasi hingga akhirnya Saleh mendapat vonis 7 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar. Namun belum sempat eksekusi hukuman, Saleh berhasil melarikan diri hingga akhirnya Kejaksaan Dalam Negeri Palangkaraya bersurat kepada BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pencarian terhadap Saleh. Atas laporan tersebut, tim BNN kembali melakukan pengejaran hingga pada tanggal 2 September 2024. Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN melakukan penyelidikan dan menduga Saleh bersembunyi di Kampung Kuntun, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penelusuran terus dilakukan. Pada Rabu 4 September, tim menemukan fakta baru bahwa Saleh bersembunyi di Jalan Rindang Banua Gang Sayur, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dilakukan penangkapan, Saleh berupaya kabur dari kejaran petugas. Ia bersembunyi di balik semak belukar di sekitaran rawa hingga akhirnya petugas melepaskan tembakan dan mengenainya. Petugas yang mengamankan terduga lain berinisial M alias U yang ikut bersembunyi bersama Saleh. Diketahui M alias U bertugas sebagai penjaga rumah tempat Saleh bersembunyi selama ini. Tersangka lain yang turut diamankan adalah seorang pria berinisial E. Perannya dalam sindikat jaringan narkotika ini adalah sebagai pengepul uang hasil penjualan pada loket transaksi. E diamankan sehari sebelum S berhasil dibekuk. Kasus penggerebekan jaringan narkotika pimpinan Saleh ini cukup menyedot perhatian publik.
Masyarakat sekitar sangat mengapresiasi upaya BNN dalam menyelesaikan permasalahan narkoba di Kampung Puntun. Apa yang tengah dilakukan BNN menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan narkoba hingga ke pelosok kampung. Oke, jadi di sini konflik sosialnya yaitu di antara lain ada konflik antar kelompok antara pengedar narkoba dan aparat penegak hukum. Pengedar narkoba yang saling bersaing dengan pengedar lainnya. Yang kedua, ada konflik nilai dan norma. Berisi antara nilai-nilai masyarakat yang menjunjung tinggi kesehatan dan moralitas dengan nilai-nilai yang dianut oleh pelaku pengedaran narkoba. Poin kedua, antara norma hukum yang melarang peredaran narkoba dengan praktik-praktik legal yang dilakukan oleh pelaku. Konflik ketiga yaitu konflik kepentingan antara kepentingan pelaku pengedaran narkoba yang mencari keuntungan ekonomi dengan kepentingan masyarakat yang ingin terbebas dari dampak negatif narkoba. Kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan kepentingan individu atau kelompok yang mungkin dilindungi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi konflik antar generasi. Narkoba banyak menjerat generasi muda. Hal ini menimbulkan konflik antara generasi tua dan muda, di mana generasi tua mengkhawatirkan masa depan generasi muda. Ada lagi konflik dalam keluarga. Penggunaan narkoba dalam keluarga dapat menyebabkan konflik internal seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah keuangan, dan kerusakan hubungan antar anggota keluarga. Peredaran narkoba juga dapat menimbulkan konflik sosial yang luas seperti meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan tatanan sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekian dari podcast Ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengakhiri video dan menonton iklan. Inilah peradaban teknologi. Ayahku Empu Barada memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Calon arang. Bencana terjadi. Calon arang lepas kendali dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Semua dikuasai dan diubah. Tapi ibu melindungiku. Dengan doa dan ketulusannya. Marja, segarnya hidupkan semangat.